Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih dalam tema hidup dalam penyertaan Tuhan, dengan subtema Tuhan berjalan di depan kita. Saudara yang Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang kedua. Ya, sebelumnya kita sudah membahas pasal 1. Di sana kita melihat bagaimana janji Tuhan yang akan menyertai Yosua dan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Di sana kita melihat bagaimana Tuhan menguatkan hati Yosua, Tuhan memimpin Yosua, Tuhan meneguhkan hati Yosua sehingga ia bisa memimpin bangsa itu dengan baik. Dalam pasal 2 ini kita akan melihat bagaimana Yosua mulai memimpin bangsa itu untuk menduduki tanah Kanaan. Saudara Tuhan Yesus, hal yang pertama yang harus dikerjakan Yosua dan bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua adalah mengalahkan atau melawan kota Yeriko. Kota Yeriko termasuk sebagai kota yang modern di zaman itu. Sebanding dengan Mesir tentunya. Ya, Mesir adalah kota yang maju, demikian juga Yeriko adalah kota yang maju. Itu terbukti dengan adanya tembok yang kokoh, yang kuat, dengan palang-palang pintu yang luar biasa hebatnya. Jadi Yeriko adalah kota yang hebat di zaman itu. Sedangkan bangsa Israel sebagai bangsa yang baru keluar dari penjajahan, baru keluar dari cengkraman tangan orang Mesir, tentu mereka adalah bangsa yang lemah. Apalagi mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tentu kekuatan mereka semakin melemah. Dan di sini kita melihat bahwa bangsa Israel tentunya tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Tidak punya apa-apa yang bisa dijadikan jaminan mereka bisa melawan bangsa-bangsa lain yang notabene lebih hebat dari mereka. Salah satunya adalah kota Yeriko. Ya, sebagai yang saya katakan tadi, Yeriko adalah kota yang hebat di zaman itu. Mereka adalah kota yang kuat. Tentu juga dilengkapi dengan orang-orang yang sanggup untuk berperang dengan perlengkapan senjata-senjata yang luar biasa. Secara manusia, bangsa Israel tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang Yeriko. Oleh karena itu, kemudian sebelum Yosua menyerang kota Yeriko, ia mengirim pengintai-pengintai untuk melihat situasi kondisi yang ada di kota Yeriko. Nah, saudara Tuhan Yesus, apa yang terjadi ketika Yosua mengirim utusan-utusan itu atau pengintai-pengintai itu? Nah, di sini kita akan melihat dalam beberapa hal. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan membaca Yosua pasal 2 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan saya akan membacakan saat ini ayat yang ke-23 sampai 24 saja. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudara Tuhan Yesus, modal Yosua untuk menghadapi kota Yeriko tentu tidak banyak. Ya, apa yang mereka miliki tentu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang ada di kota Yeriko. Tetapi satu hal yang membuat mereka yakin mengalahkan kota Yeriko adalah penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Yosua mengirim utusan untuk melihat bagaimana situasi kondisi di kota itu. Dan ternyata sungguh suatu hal yang luar biasa yang saya sebut sebagai Tuhan berjalan di depan kita. Ketika Yosua hendak maju mengalahkan kota Yeriko, hendak maju menumpas kota Yeriko, satu hal yang luar biasa terjadi adalah bahwa Tuhan telah berjalan di depan mereka. Apa maksudnya, saudara Tuhan Yesus? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ada suatu peristiwa di mana kedua pengintai itu berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Rahab yang menyembunyikan mereka di rumahnya. Perempuan itu menceritakan bagaimana bangsa Yeriko begitu ketakutan ketika mendengar bangsa Israel hendak mendatangi mereka.
Karena sebelumnya mereka telah mendengar bagaimana bangsa ini bisa lepas dari cengkeraman tangan orang Mesir, kemudian menyeberangi laut berau, lalu menumpas Og, Sihon, adalah raja-raja yang hebat sebelumnya. Mereka sudah kalahkan semua itu. Dan kini Tuhan telah membuat hati mereka menjadi gentar dengan berita tentang kehebatan bangsa Israel. Di situ mereka tahu bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, meskipun bangsa itu mungkin kecil dibandingkan dengan orang-orang Yeriko. Tetapi yang menjadi kegentaran mereka adalah Tuhan yang menyertai orang-orang Israel itu. Sebagai Tuhan Yesus, kita melihat di sini ketika Tuhan menyertai orang Israel, Tuhan berjalan di depan mereka dan Tuhan membuat orang Yeriko takut, gemetar menghadapi orang-orang Israel. Padahal secara kekuatan mungkin mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang Yeriko. Saudara Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, kita sering berhadapan dengan situasi-situasi sulit. Nampaknya persoalan kita, pergumulan kita, baik itu ekonomi, baik itu persoalan-persoalan kesehatan, apapun itu, seringkali nampak berat sekali dan kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi ketahuilah saudara Tuhan Yesus, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Ia berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah yang luar biasa itu ada bersama dengan kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat bahwa ketika kita akan menghadapi segala sesuatu, Ia sudah ada di depan kita. Ialah yang mempersiapkan segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun. Seperti Tuhan membuat bangsa Israel berani maju menghadapi kota Yeriko. Karena Tuhan telah berjalan di depan mereka. Demikian juga kita pada masa sekarang ini, apapun tantangan kita. Di tengah-tengah pandemi corona ini kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan berjalan di depan kita dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena itu jangan takut, jangan gentar. Marilah kita memandang pada Tuhan yang sanggup memberikan kita kemenangan, kesembuhan, kekuatan, dan pertolongan dalam segala jalan hidup kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, kiranya melalui firman Tuhan hari ini hati kita semakin diteguhkan. Yakinlah ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan akan berjalan di depan kita, mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Sehingga sehebat apapun tantangan yang ada di depan kita, kita pasti bisa untuk menaklukkannya. Karena Tuhan sendiri telah menaklukkannya bagi kita. Karena itu tetap semangat, jalani hidup kita dengan penuh sukacita, karena Allah kita adalah Allah yang menyertai kita, dan Allah kita akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita, seperti halnya Yosua dan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan akan menyertai dan menolong kita pada masa sekarang ini dalam menjalani kehidupan kita. Sekali lagi, apapun tantangan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, apapun persoalan kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita berjalan bersama dengan pimpinan Tuhan, pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Amin.